Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki Adiputro. Saya adalah mahasiswa dari Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penjelasan mengenai analisis drive test sinyal seluler menggunakan aplikasi Genetrack Lite, di mana ini merupakan proyek mata kuliah workshop sistem komunikasi seluler, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Oki Puspitorini STMT. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak penjelasan saya dalam video ini. Sebelumnya, kita perlu mengetahui tujuan pengamatan. Yang pertama, memahami konsep drive test, yaitu proses pengujian dan evaluasi kinerja jaringan seluler yang dilakukan secara langsung di lokasi tersebut untuk memantau kualitas layanan jaringan melalui pengukuran berbagai parameter teknis. Yang kedua, memahami faktor yang mempengaruhi drive test, seperti faktor kondisi jaringan, perangkat yang digunakan, serta faktor lingkungan, yang mana semuanya berperan dalam menentukan kualitas sinyal dan performa jaringan seluler di lokasi tersebut. Dan yang ketiga, memahami fitur dan fungsi aplikasi Genetrack yang dapat mengevaluasi, memantau, dan memetakan performa jaringan seluler, termasuk pengukuran kekuatan dan kualitas sinyal, serta identifikasi sel. Aplikasi ini juga dapat menyediakan visualisasi untuk menandai area dengan sinyal kuat dan membantu mengidentifikasi lokasi dengan sinyal lemah. Aplikasi software yang digunakan untuk pengamatan, yang pertama OpenSignal, untuk memetakan lokasi sebaran BTS di sekitar area dan mengidentifikasi BTS mana yang aktif memberikan layanan seluler selama pengamatan. Yang kedua, aplikasinya adalah Google Maps, untuk menentukan koordinat BTS dan merencanakan rute perjalanan selama pelaksanaan drive test. Dan aplikasi yang ketiga adalah Genetrack Lite, untuk mengawasi dan mengevaluasi kualitas layanan jaringan seluler menggunakan perangkat seluler secara akurat. Yang keempat, aplikasi yang digunakan Google Earth, untuk melakukan analisis terhadap data drive test yang didapatkan dari Genetrack Lite. Dan yang kelima, aplikasi software yang digunakan Microsoft Excel, untuk mengelola data terkait berbagai tingkat kekuatan sinyal yang diperoleh dari Genetrack Lite. Selanjutnya, skema prosedur drive test. Skema yang pertama, pengidentifikasi BTS yang menyediakan layanan perangkat seluler. Dengan menggunakan aplikasi OpenSignal, dapat mengetahui BTS mana di sekitar lokasi drive test yang menyediakan layanan kepada perangkat seluler. Kemudian, dengan menggunakan Google Maps untuk menemukan lokasi BTS tersebut dan menandai lokasi tersebut di Google Earth. Skema yang kedua adalah perencanaan jalur rute drive test. Dengan menggunakan aplikasi Google Maps, dapat merencanakan rute yang akan dilalui selama drive test, menentukan titik awal dan titik akhir rute bila berada dalam covered area dari BTS tersebut. Skema yang ketiga adalah pengujian atau pelaksanaan drive test. Drive test dilakukan dengan mengaktifkan rekaman data kualitas sinyal yang diterima oleh perangkat seluler melalui aplikasi Genetrack Lite.
sepanjang perjalanan mengikuti rute yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menguji jaringan. Yang skema yang keempat adalah pengolahan hasil data drive test. Setelah rekaman data drive test selesai di Genetrack Lite, data akan disimpan secara otomatis di perangkat seluler. Kemudian dipindahkan file data tersebut ke PC untuk diproses menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Google Earth. Dan skema yang kelima, analisa data yang diperoleh. Data hasil sinyal dari drive test setelah diolah digunakan untuk mengevaluasi persebaran dan dinamika kualitas layanan sinyal yang diterima perangkat seluler selama proses tracking dalam rute drive test yang telah ditentukan, serta asumsi sebab akan kondisi layanan tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pengidentifikasi BTS yang menyediakan layanan perangkat seluler. Pada kesempatan ini kita membuka aplikasi OpenSignal, di mana step by step-nya ada di dalam video ini. Kita buka OpenSignal, kemudian kita klik tanda anak panah, lalu kita klik menara seluler. Di sini kita dapat melihat ada hubungan antara seluler atau perangkat seluler dan BTS yang melayani perangkat seluler. Dalam hal ini saya menggunakan provider Telkomsel, di mana kita dapat melihat jaraknya kurang lebih jauh dari lokasi atau rumah penelitian ini. Dan kita dapat mengetahui ID cell atau ID antena yang memberikan layanan terhadap perangkat seluler kita gunakan. Dalam hal ini, perangkat seluler yang kita gunakan ternyata terhubung dengan ID cell 21757 dan LC5905. Oke, itu tadi terkait pengidentifikasi BTS dengan OpenSignal. Setelah menemukan lokasi BTS yang memberikan layanan, kita kemudian menambahkan titik koordinat pada Google Maps. Di situ kita dapat melihat longitude -7 61 44 18 dan longitude 112,239279 yang terletak di Desa Cukir. Sebelumnya, pada aplikasi OpenSignal mungkin kurang presisi dalam menampilkan lokasi BTS, sehingga saya menggunakan Google Map untuk menentukan titik koordinat BTS dengan lebih akurat. Selanjutnya, kita melakukan penambahan titik koordinat pada Google Earth, yang mana gambar bentuk warna merah ialah lokasi atau rumah penelitian, dan warna merah muda di tengahnya ada hitam, itu ialah BTS yang melayani perangkat seluler. Kemudian ini adalah foto antena. Antena ini jenisnya adalah antena sektoral, di mana jenis antena ini dirancang untuk memancarkan sinyal dalam pola radiasi tertentu di lokasi atau area Desa Cukir. Oke, kita tadi telah melakukan pengidentifikasi BTS yang menyediakan layanan perangkat seluler. Yang selanjutnya
kita akan melakukan perencanaan jalur rute drive test. Untuk perencanaan jalur rute drive test, kita menggunakan aplikasi Google Maps. Ini adalah jalur rute drive test yang telah kita tentukan atau kita rencanakan, di mana awal perjalanan ditandai titik biru. Ialah tempat penelitian atau rumah saya di Desa Jokir. Dan akhir perjalanan di lokasi yang sama dengan awal perjalanan, yaitu rumah penelitian atau tempat penelitian. Perencanaan jalur rute drive test ini digunakan untuk pengujian drive test. Dalam pengujian drive test ini, kita akan melakukan tracking kualitas layanan jaringan menggunakan aplikasi Genetrack Lite. Berikut ini adalah video record aplikasi Genetrack Lite, dan ini video kondisi lingkungan di Desa Jokir selama rute pengujian. Baik, kita simak perjalanan pengujian drive test. Kita awali membuka aplikasi Genetrack Lite. Kemudian kita klik mulai merekam, lalu klik peta, dan kita jalan sesuai perencanaan jalur rute kita tentukan. Kondisi lingkungan seperti ini teman-teman, di jalan raya dan ramai penduduk dan kendaraan dan bangunan. Di sini kita dapat melihat Genetrack mulai tracking kualitas layanan jaringan dari jalur rute yang kita tentukan. Titik-titik berwarna seperti kuning, hijau, biru itu menandakan kualitas layanan jaringan. Apakah itu baik, normal, atau buruk? Hal ini nantinya akan dibahas dalam analisis data yang diperoleh. Dan kita telah sampai. Setelah kita akhiri rekaman, dan secara otomatis tersimpan di handphone. Itu tadi merupakan pengujian drive test yang mana kita dapat hasil data-data kualitas layanan jaringan seluler di Genetrack Lite dari jalur rute tes yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan data hasil drive test yang tadi secara otomatis tersimpan di HP. Kemudian kita salin ke PC, bertujuan data tersebut dikelola secara kuantitatif dan simulasi visual. Data yang dikelola dengan metode kuantitatif, tata cara yang pertama adalah buka file .txt, lalu salin seluruh data ke Microsoft Excel. Kemudian yang kedua,
susun data kekuatan sinyal dalam beberapa kategori kualitas layanan. Oke, selanjutnya untuk data yang dikelola dengan metode simulasi visual ialah membuka file strip_rxev.kml menggunakan Google Earth untuk mengimpor data visualisasi data kualitas sinyal dari hasil draft test menggunakan Genetrek Lite. Setelah melakukan pengolahan data hasil draft test, kita selanjutnya akan menganalisa data yang diperoleh. Yang pertama adalah analisa data dengan metode kuantitatif pada Microsoft Excel. Yang pertama, menganalisis pengelompokan kualitas sinyal hasil draft test. Yang kedua, menghitung jumlah sampel atau data untuk setiap kategori kualitas sinyal. Yang ketiga, menghitung rata-rata kekuatan sinyal untuk setiap kategori kualitas sinyal. Yang keempat, menghitung rata-rata keseluruhan dari seluruh data kekuatan sinyal yang diperoleh. Dan yang kelima, membuat histogram untuk membandingkan distribusi kualitas sinyal. Berikut ini adalah data-data yang telah saya susun dari data hasil rekaman draft test menggunakan aplikasi Genetrek Lite di lokasi Desa Cukir, Kecamatan Dewa, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dengan BTS yang kita tentukan tadi, data pertama menghasilkan level RSRP-70 dengan kategori baik. Ini juga sesuai dengan laporan proyek saya sebelumnya, di mana hasil evaluasi kualitas sinyal BTS terhadap lokasi penelitian atau rumah saya ini dengan jaraknya kurang lebih jauh menunjukkan BTS melayani cukup baik di coverage area tersebut, meskipun dengan kepadatan penduduk dan kendaraan yang ramai serta bangunan. Kita terus berjalan mengikuti jalur rute draft test tadi. Nah, terdapat perubahan kualitas sinyal BTS. Dari sekian data tersebut, jadi efisiensi penyebaran sinyal di coverage area tersebut, area BTS tersebut itu buruk karena menggunakan antena sektoral yang memancarkan sinyal dalam pola radiasi area tertentu. Berikut ini adalah tabel kategori kualitas sinyal RSRP hasil draft test Genetrek Lite. Untuk kategori kualitas sinyal, yang pertama sangat baik, baik, cukup baik, normal, buruk, sangat buruk. Untuk range nilai RSRP-nya itu sangat baik, itu kurang lebih dari -60. Nah, untuk kategori kualitas sinyal baik itu -60 sampai -70. Untuk cukup baik itu -70 sampai -80. Untuk normal itu -80 sampai -90. Buruk, kualitas sinyal buruk itu -90 sampai -100. Dan kategori kualitas sinyal sangat buruk itu -100 sampai -120. Nah, untuk jumlah data atau jumlah sampel yang paling banyak ialah kategori kualitas buruk, itu yang paling tinggi. Kemudian disusul dengan normal yaitu 39, kemudian disusul dengan cukup baik kualitas sinyalnya itu 35, dan disusul lagi dengan kategori kualitas sinyal sangat buruk dengan 24,
Yang selanjutnya disusul dengan kategori kualitas sinyal baik, yaitu 2. Dan yang terakhir kategori kualitas sinyal sangat baik itu berjumlah 0. Untuk total secara keseluruhan jumlah datanya adalah 193. Nah, untuk rata-rata RSRP itu untuk sangat baik 0, untuk baik itu min 90,79487179. Kemudian rata-rata RSRP cukup baik itu min 88 atau 88,89519651. Untuk rata-rata RSRP normal ialah min 90,09913793. Selanjutnya untuk buruk itu rata-rata SRP-nya itu min 92,266666667. Dan yang terakhir kategori kualitas sinyal sangat buruk, rata-ratanya RSRP-nya itu min 92,70506912. Untuk rata-rata secara keseluruhan RSRP ialah min 90,9521884. Ini adalah histogram dari tabel kategori sinyal RSRP hasil tes Genetrack Lite. Jadi untuk nilai yang tertinggi ialah kategori sinyal buruk yaitu 93, kemudian disusul normal 39, kemudian disusul dengan cukup baik 35, kemudian disusul dengan 24 yaitu sangat buruk, kemudian disusul dengan kategori sinyal baik yaitu 2, dan yang terakhir kategori kualitas sinyal sangat baik yaitu 0. Yang kedua adalah analisa data yang diperoleh dengan metode simulasi visual pada Google Earth. Yang pertama, menganalisis distribusi kekuatan sinyal pada jalur drive test yang telah dilaksanakan. Yang kedua, menyusun hipotesis mengenai penyebab lemahnya sinyal di lokasi tertentu. Yang ketiga, menyusun hipotesis mengenai penyebab kuatnya sinyal di lokasi-lokasi tertentu. Dan yang terakhir, keempat, menyimpulkan apakah BTS yang melayani area sepanjang jalur drive test tersebut memiliki kualitas layanan seluler yang memadai bagi masyarakat. Berikut ini adalah simulasi visual pada Google Earth. Titik awalnya ini berada di rumah penelitian atau rumah saya di Desa Cukir, di mana kita dapat melihat untuk level RSP-nya yang didapatkan adalah min 70 dBm, yang berarti itu kategori kualitas sinyal yang baik. Kemudian kita melakukan perjalanan ke arah timur, ke wilayah timur. Kita dapat melihat titik-titik warna kuning hijau itu menandakan kualitas sinyal cukup baik dalam kategorinya. Tapi untuk wilayah selatan, barat dan utara itu kita dapat melihat untuk titik-titiknya ini berwarna biru muda dan biru tua, dan ada beberapa yang hijau. Tetapi kalau secara keseluruhan ini kualitas sinyalnya ini menandakan buruk atau bisa juga sangat buruk. Saya tunjukkan untuk salah satu titiknya. Titik ini
mempunyai level RSP nilai -103 dBm yang menandakan atau menunjukkan kategori kualitas sinyal ini sangat buruk. Ada kemungkinan disebabkan antena yang digunakan berjenis sektoral, yang mana bentuk antena sektoral biasanya memiliki desain terarah yang memungkinkan sinyal dipancarkan dalam area sektor tertentu. Untuk coverage area-nya itu 0 sampai 120 derajat, sehingga hanya beberapa tempat yang dapat dilayani BTS dengan kualitas yang baik, dan beberapa tempat yang dilayani BTS dengan kualitas buruk. Kalau diibaratkan, sebuah bola dibagi menjadi 3 bagian yang sama, maka satu bagian dari bola tersebut itu adalah sepertiga dari keseluruhan bola. Jadi sepertiga itu layanan yang dilayani BTS dengan baik. Nah, sehingga dari sepertiga itu tidak seluas seperti layanan omnidirectional yang mencakup 360 derajat. Untuk karakteristik antena sektoral memiliki pola radiasi terfokus yang memancarkan sinyal dalam area sektor terbatas dengan gain yang tinggi yang dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal di sektor tertentu. Hal ini memungkinkan cakupannya yang efisien dan terarah, dan mengurangi interferensi antar sektor, sehingga digunakan di menara BTS untuk membagi cakupan jaringan seluler menjadi beberapa sektor. Nah, untuk coverage area yang dapat dilayani BTS dengan kualitas baik ialah wilayah bagian timur, dan wilayah lain yang dilayani BTS dengan kualitas sinyal yang buruk karena BTS menggunakan antena sektoral, dan tidak luput kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor yang lain seperti kepadatan penduduk, banyaknya kendaraan, dan keberadaan bangunan di sekitar area tersebut. Hal ini saya temui selama pengujian drive test yang dilakukan pada waktu ketika aktivitas masyarakat yang sedang tinggi. Aktivitas ini juga dapat menyebabkan gangguan sinyal, baik interferensi fisik maupun elektromagnetik, yang dapat mengurangi kualitas layanan seluler. Nah, kesimpulannya, apakah BTS yang melayani arena sepanjang jalur drive test tersebut memiliki kualitas layanan seluler yang memadai bagi masyarakat? Bagi saya, kualitas layanan seluler yang diberikan oleh BTS yang melayani area sepanjang jalur drive test tersebut cukup layak memadai bagi masyarakat wilayah timur. Hal ini karena antena sektoral yang efektif dalam memfokuskan sinyal pada sektor tertentu, memiliki keterbatasan dalam cakupan area yang lebih luas. Dengan cakupan yang terbatas pada 0 hingga 120 derajat itu hanya sebagian wilayah yang dapat menerima sinyal dengan kualitas baik. Kemudian di sisi lain,
Untuk wilayah selatan, barat, dan utara dapat menerima sinyal dengan kualitas buruk. Hal ini perlu ada perbaikan pada cakupan di wilayah lain agar layanan seluler dapat lebih merata dan memadai bagi seluruh masyarakat di sepanjang jalur drive test tersebut, seperti penambahan antena sektoral atau penggunaan antena omnidireksional. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih dapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan Bu Oki, dosen pengampu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.